Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmawardani Alina Fakhri, NIM 20205343 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Nah, karena NIM saya ganjil, maka saya mengambil di pertemuan ke-7 desain penelitian kedua. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan pelaksanaan penelitian. Penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian. Nah, kita lanjutkan. Macam-macam desain penelitian. Ada 7. Nah, di sini kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah casual komparatif. Casual komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel atau objek penelitian antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Kemudian yang kedua ada eksperimental. Eksperimental adalah percobaan atau disebut juga eksperimen set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Dalam penelitian ini, sebab dari suatu gejala akan diuji untuk mengetahui apakah sebab tersebut mempengaruhi akibat. Kemudian ada ethnographic. Ethnographic adalah penelitian etnografi yang adalah salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Kemudian ada historical, adalah penelitian histori, salah satu penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematik berkaitan dengan kejadian masa lalu untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab, pengaruh, atau perkembangan kejadian. Kemudian ada action research. Action research ini adalah kegiatan atau tindakan perbaikan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dikerjakan secara tersusun sehingga validasi dan realitasnya mencapai tingkat riset. Kemudian ada survei. Survei adalah sebagaimana yang dikemukakan Mas Risangarimun bahwa penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok-pokok atau biasa disebut dengan wawancara. Kemudian ada korelasional. Korelasional adalah penelitian korelasi, suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Lanjut ke riset eksperimental. Nah, apa sih riset eksperimental itu? Merupakan research that allow for the causes of behavior to be determined. Untuk mengabarkan riset eksperimental. Nah, apa sih arti dari riset eksperimental tadi? Artinya adalah penelitian yang memungkinkan penyebab perilaku ditentukan. Bagaimana kita bisa menentukan perilaku apa yang terdapat dalam penelitian tersebut. Untuk menggambarkan riset eksperimental ini bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental ini. Yang pertama ada independent variable, yang kedua ada dependent variable atau DeFi, yang ketiga ada experimental condition atau group, yang keempat ada control condition, yang kelima ada confounding variable, yang terakhir ada uncontrolled variable. Contoh 1. Misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk, dan pada petakan sawah kedua diberikan pupuk. Nah, contoh yang kedua, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning? Bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Berdasarkan dua contoh tersebut dapat diambil suatu argumen
Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa memanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Yang kedua, pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design. Yang ketiga, penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebut dengan kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Contoh lainnya nih, ada perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut, ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda, sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut dengan kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang kita gunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang digunakan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental dan pembanding antara yang satu dengan lainnya. Dalam melakukan riset penelitian tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan maupun batasan-batasan. Namun yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri pribadi, namun lebih ke arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Misalnya, adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi atau tesis. Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi. Dampaknya ini menimbulkan efek dan juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya, untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem belajar yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Dalam penelitian eksperimental ada juga yang disebut dengan independent variable atau faktor yang dimanipulasi, dan dependent variable, faktor yang diukur. Contohnya nih, misalnya ada dua petak jagung di mana perlakuan yang diberikan berupa pemupukan, sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah dipanen. Pada faktor yang dimanipulasi pemupukan yang kita berikan 4 macam perlakuan, misalnya yang pertama tanpa pemupukan, yang kedua pemupukan dengan 0,5 kg per hektar, yang ketiga pemupukan dengan 1 kg per hektar, dan yang terakhir adalah pemupukan dengan 1,5 kg per hektar. Bagaimana hasilnya? Kita dapatkan hasil yang berbeda-beda. Pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5 kg per hektar, ternyata hasil produknya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Setiap pertambahan satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Analisis penggambaran pada grafik ini yang menjadi independen variabelnya adalah pemupukan, dan independen variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda-beda, maka akan didapatkan hasil yang berbeda-beda juga. Kondisi penelitian eksperimental ini yang diberikan melakukan yang disebut dengan batasan dari penelitian. Yang kedua, ada kuasi eksperimental. Apakah sama? Desain penelitian eksperimental. Jika kuasi eksperimental juga termasuk ke dalam eksperimental riset, namun dia tidak punya kontrol dan tidak dapat diukur setelah adanya pelakukan atau treatment. Misalnya pemasaran atau marketing. Kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan bisa meningkat karena adanya marketing, karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat, pada saat itu belum ada peningkatan, itu terjadi karena adanya marketing. Artinya benchmark-nya tidak bisa diklaim pada saat itu. Contoh lain pada investasi informatika teknologi IT, untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya, apakah sebelum ada IT tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak. Kemudian dilihat proses bisnisnya dan sebagainya. Nah, biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data post-test, no control group atau tidak ada control group. Oke, kita lanjut.
Oke, kita lanjut ke causal comparative research. Nah, causal comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat komparatif. Adalah salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kasual ini bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lain, misalnya bentuk komparatif riset. Independen variabel pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan treatment. Penelitian komparatif lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut, serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih dan memberikan penjelasan terhadap perbedaan di antara dua kelompok atau grup. Untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai macam cara perhitungan atau uji statistik. Bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapat menggunakan grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun apabila itu lebih jauh, apakah grafik tersebut signifikan atau tidak? Contohnya nih, untuk melakukan hubungan antara faktor produksi atau independen variabel dengan tingkat produksi yang dihasilkan atau dependen variabel dari hasil data yang dikumpulkan dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap satu satuan independen variabel. Berapa pertambahan dependen variabelnya? Berdasarkan grafik yang didapat, cari rata-ratanya dan lihat hasilnya. Bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel yang terbatas, sedangkan untuk penelitian kuantitatif sampelnya cukup besar. Kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan. Kualitatif bukan berarti berkualitas. Misalnya, kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Bila rata-ratanya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lanjut dengan menggunakan statistik, di mana uji Z atau uji akhir lebih powerful daripada uji T. Uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan dependen variabelnya. Misalnya, perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukur dalam 3 tahun terakhir bagaimana produktivitas, lihat polanya dengan unit yang sama. Kita bandingkan, ini disebut dengan comparative research. Bila rata-rata yang satu 5,4 dan 5,0 dengan sampel masing-masing 10. Belum tentu kan yang 5,4 signifikan daripada 5,0. Mesti diuji dulu dengan secara uji statistik. Pada experimental design, kita bisa manipulasi independen variabelnya. Bila pada tabelnya terlihat hasil yang berbeda secara signifikan, maka perlu diuji dengan statistik. Apa penyebab meningkatnya produktivitas dari perusahaan ini? Nah, kita bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih baik daripada produk pesaing tanpa didukung oleh data-data dan hasil penelitian. Adanya robustness dalam suatu penelitian tidak menjadi masalah, asalkan diungkapkan dengan desain yang digunakan. Data yang tidak valid diungkapkan kembali. Mendesain suatu riset berupa peluang di mana sistem informasi bisa diusulkan. Misalnya, SI untuk ketahanan pangan. Setiap lahan diukur produktivitasnya. Setiap ada perubahan fungsi, lahan bisa diolah. Sehingga data tahun lalu dengan data yang sekarang bisa di-overlay berupa perubahan yang terjadi. Misalnya, berapa lahan persawahan yang berubah jadi lahan permukiman, hingga dibuat kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya, tidak ada lagi izin untuk mendirikan bangunan karena mengancam ketahanan pangan nasional. Yang keempat, ada correlational research. Nah, bentuk penelitian lain yang sering disebut dengan penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional atau ex post facto. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya, tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor, semakin tinggi curah hujan semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasinya bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh.
Kita harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Korelasi menghitung derajat keterhitungan antara dua atau lebih variabel. Bila kita melakukan korelasi, maka kita melakukan forecasting atau peramalan. Misalnya nih, ada hubungan antara IT investment dengan meningkatnya kinerja suatu perusahaan. Apakah hubungan tersebut bersifat causality? Maka harus dikaji dengan teliti lagi faktor-faktor apa saja yang berperan di dalamnya. Selain korelasi dan causality, juga perlu dibedakan antara asumsi dengan simulasi. Asumsi merupakan suatu yang take it for granted. Contoh, dua petak sawah diasumsikan tingkat kesuburannya sama. Intensitas penerimaan cahaya mataharinya sama. Kemiringan ketinggiannya dari permukaan lautnya juga sama. Contoh lainnya, simulasi untuk mengukur recall dan precision. Recall tidak bisa diukur. Bila kita mencari suatu artikel di Google, maka dalam menerapkan asumsi tadi kita tidak akan tahu berapa jumlah dokumen yang relevan untuk diambil. Untuk itu, maka perlu diasumsikan bahwa untuk mengukur precision, maka jumlah dokumen yang relevan diambil dibagi dengan jumlah dokumen yang terambil. Recall adalah jumlah dokumen yang relevan tapi tidak terambil. Maka disimulasi untuk menggambarkan presisinya. Pembulatan bedanya semakin besar, kemungkinan ada yang kontribusi error dari pembulatan. Masalah teknis, asumsi berupa suatu yang tidak kita teliti. Misalnya, normal distribution. Bila menguji IQ harus diuji dulu normalitinya. Ada ketidaknormalan dalam sampel atau populasi, misalnya ada 10 orang autis akan merusak normality. Tidak pernah diujikan normality, namun hanya diasumsikan sampel yang representatif, maka dia menyebar normal. Fungsi normal diuji dulu tetapi tidak dilakukan bahwa IQ rate 100/120 bila dicacah atau sensus menyebar normal. Dalam korelasi tidak ada yang kontrol satu sama lain, sama aja perannya. Penelitian yang menggunakan teknik korelasional ini adalah penelitian yang menyelidiki hubungan di antara beberapa variabel penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisa statistik dengan menggunakan uji regresi dan korelasi. Oke, sepertinya sudah selesai. Itu kurang lebihnya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.